Oke, apakah Bapak Ibu sudah melihat informasinya, PPT-nya, materi ajar kita? Sudah lihat ya? Sudah lihat atau belum? Ada di itu di LMS. Materi ajarnya di LMS. Nah, saya selalu sudah mengirim materi ajarnya sebelum perkuliahan supaya bisa dibaca-baca gitu ya. Supaya tahu apa yang kita diskusikan. Baik, materi kedua kita ini adalah tentang gaya ya, gaya kepemimpinan dan juga seperti apa sih approach-nya, gaya mereka itu seperti apa, gaya-gaya seorang pemimpin itu seperti apa, lalu bagaimana mereka melakukan pendekatannya dengan gayanya mereka. Baik, setelah itu nanti kita bisa berpendapat ya. Saya mulai saja untuk berbagi. Sudah tampak ya? Sudah tampak? Tampak, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, leadership di sini, styles and approach. Saya minta maaf kalau memang selama ini 2 kali ini materi saya selalu berbahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa. Mahasiswa S2 memang kualifikasi standarnya mestinya harus berbahasa Inggris karena nanti kan di tesisnya juga ada beberapa hal yang harus menggunakan bahasa Inggris atau membaca literatur yang berbahasa Inggris di jurnal. Baik, ini pertemuan kedua kita bicara tentang leadership, styles dan approach-nya. Oke, kita bicara style-nya dulu ya. Jadi ada beragam. Oke, ada beragam. Suara panjang, coba panjang atau siapa yang suaranya berbesar? Saya Ibu, punten. Oke, baik. Bisa di-mute dulu. Semuanya di-mute dulu ya. Nanti kalau mau berpendapat baru unmute. Oke, thank you. Baik. Ini gaya-gaya mereka ya, gaya pemimpin. Pasti Bapak Ibu juga punya pemimpin di sekolahnya yang apa mungkin yang sudah pemimpin sebagai kepala sekolah, tapi punya pemimpin lagi di atasnya kepala sekolah. Yaitu mungkin ketua yayasan ya. Apalagi biasanya kalau sekolah yang struktur organisasinya sudah besar itu biasanya ada direktorat, jadi ada direkturnya. Sebelum yayasan ada direkturnya, tergantung dari yayasannya, organisasinya. Kalau memang sudah besar, pasti struktur organisasinya melebar ke kiri, ke kanan, dan turunnya pun juga sudah banyak jenjangnya. Baik, ada beberapa macam ya, ada yang gayanya tuh demokratis, ada yang gayanya otokratis, ada yang gayanya laissez-faire, transformasional, transaksional, birokrat, servant. Ini gayanya. Nah, mereka sebenarnya terkadang tuh pemimpin nggak menyadari gitu. Jadi sewaktu menjadi pemimpin, saya mau jadi ini, saya mau jadi yang demokratis, saya mau jadi yang otokratis. Mereka kadang tidak punya niat untuk menuju ke sana gitu ya, menamakan dirinya, gayanya itu menamakan gaya kepemimpinannya itu terkadang para pemimpin nggak berasa begitu gitu. It's just only about the process. Waktu awal-awal pasti idealnya seorang pemimpin, apalagi waktu diangkat, disumpah ya, dalam artian saya akan menjadi pemimpin yang baik, saya akan menjadi pemimpin yang idealis, yang pemerhati, yang macam-macam lah, punya komitmen tinggi. Semua I believe all of the leaders start from that point. Namun in the middle of the process itulah yang menyebabkan gayanya mereka berubah atau berkembang atau juga akhirnya menghilang gaya aslinya dia.
karakter aslinya dia. Ya karena itu dalam proses selalu ada sebuah tantangan, ada sebuah apalagi yang hal-hal yang harus dia lakukan yang sebenarnya dia tidak perlu lakukan karena terkoneksi dengan jabatannya atau otoritasnya. Nah, akhirnya dalam proses itulah baru kelihatan gayanya dia sebenarnya apa sih. Oke, seseorang punya watak, ya. Ada yang guru BK di sini atau tidak mengerti watak itu apa? Watak ya. Watak menurut teorinya itu dia faktor bawaan dari lahir kalau watak. Watak jadi sama halnya dengan hidung, telinga gitu ya, itu bawaan dari gennya, wataknya. Intinya akhirnya dia tidak bisa berubah kalau watak aslinya. Namun karena kita makhluk sosial, akhirnya kita berada di sebuah komunitas, akhirnya ada sebuah conventional system sebagai indikator perilaku atau sikap yang harus dicapai di sebuah organisasi, akhirnya dia harus mengikuti itu. Yang disebut akhirnya menjadi sifat dan sikapnya dia. Sikap berarti perilaku bisa dirubah yang menjadi watak yang nggak bisa dirubah. Nah begitu. Jadi mereka cenderung berubah menjadi salah satu antara ini atau salah dua antara ini karena sebuah proses. Or memang aslinya wataknya dia seperti itu. Pas banget pada lingkungan dia bekerja, di mana dia sebagai pemimpin, ternyata wataknya dia pas banget untuk ritme kerja di budaya kerja di organisasi tersebut. Ya nggak apa-apa, berarti dia nggak perlu kerja keras untuk merubah wataknya. Nah, mengikuti nilai-nilai dan sifat sikap yang harus dibangun di sebuah tempat di mana dia bekerja. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, kalau nggak salah itu ada visioner juga Ibu, tapi itu nggak tercantum. Iya, bisa banyak ini. Oh itu nggak, ini belum semuanya. Ini bukan berarti sudah semua gitu ya. Nanti banyak sekali. Ini gayanya, ya. Banyak sekali. Ini salah tujuhnya. Banyak sekali. Bisa nanti kita cari lagi visioner, lalu apa lagi yang sekarang lagi harus yang lagi tren itu gaya kepemimpinan apa namanya, yang adaptif, yang segala semuanya, itulah banyak sekali itu kecenderungan sikap yang harus dipunya itu berarti ya, adaptif, visioner. Ini gayanya. Baik. Jadi intinya Bapak Ibu sebagai pemimpin di kelas. Kan Bapak Ibu umpama guru, ya itu berarti pemimpin di kelas. Bapak di rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Ibu di rumah, karena kita timur ya, mungkin ya orang timur berarti Bapak yang pemimpin, tapi Ibu jadi wakil pemimpin gitu ya, wakil manajer. Atau malah kadang ada ibu, istri yang jadi pemimpin di rumah tangga. Kita nggak tahu ya kondisi internal rumah tangga. Gitu. Kepala sekolah memimpin sekolah, pemimpin sekolah, guru pemimpin kelas. Berarti semuanya pemimpin. Baik. Sampai di sini berarti mari kita bertanya pada diri kita sendiri, nanti kita berada di mana sih? Apa benar aslinya saya nggak begitu di awal, tetapi karena proses, kenapa saya jadi cenderung ke arah sana ya kelihatannya? Atau apa yang dilihat oleh subordinat kita, oleh tim kita. Tadi watak saya nggak begitu loh sebenarnya. Watak saya tuh nggak otokratis loh. Tapi kenapa sih orang pada bilang otokratis? Gitu? Ya karena masalah kondisi yang menyebabkan dia harus bersikap bergaya otokratis. Ya, kita lihatnya. Nih, silakan dibaca.
Kelihatan kah? Kelihatannya? Oke. Kalau democratic leadership itu decision based on input. Jadi si pemimpin ini mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ya, namanya demokrat, dari input banyak orang anggotanya. Ada anggotanya 20, ya 20-20-nya harus bersuara. Nah, akhirnya diambil kesepakatannya seperti apa yang terbaik bagi tim. Lalu kalau autokratik itu decision from a single source. Bisa dia sendiri, bisa dari orang yang paling dominan di kelompoknya, di tim kerjanya. Akhirnya dia sebagai pemimpin kadang menggunakan hak prerogatifnya dia, atau mungkin dia dibayang-bayang di balik dia berada di balik bayang-bayang seseorang yang bukan pemimpin tapi mendominasi dia, akhirnya mengambil keputusannya tunggal dari dia, bisa dari dia sendiri atau mungkin tadi kondisi yang mungkin dibayang-bayangi oleh sebuah dominasi. Jadi udah nggak usah dengar yang lainnya. Ya, laissez-faire berarti decision-nya come from individual employees. Nah, ini malah dari subordinatnya, dia kayak nggak punya nggak punya kompetensi, atau dia abu-abu, takut nggak populer gitu ya, takut jadi dia main aman sebagai safe player. Jadi kalau ada apa-apa, jadi dia tidak disalahkan. Jadi itu ini yang lebih pada ini ya. Jadi dia hanya dari orang-orang tertentu atau dari masing-masing subordinatnya ditanya. Dia sendiri nggak mengeluarkan pendapat. Oke, baik. Transaksional, itu employee get rewarded for work. Nah, ini transaksi, namanya transaksi. Siapa yang masing-masing itu punya keuntungan gitu ya, transaksi. Kamu mau ini, berarti kamu ini. Kamu ini, berarti gini. Gitu. Selalu seperti itu. Nah, saya mau kerja, tapi saya harus dapat uang segini. Saya nggak bisa begini karena saya tidak dapat ini. Gitu. Nah, transaksi. Lalu transformasional. Nah, ini nih yang lagi cenderung untuk difavoritkan, transformasional pada saat ini. Ya, karena kepemimpinan ini adalah salah satu ciri khas dari kepemimpinan abad 21 ya, harus change, sehingga dia harus bertransformasi dan mengajak timnya bertransformasi juga. Ini sedang tren transformational leadership. Di tesis-tesis juga banyak sekali diambil ini variabelnya. Pushing to think and work in new ways. Ya, jadi selalu dia punya ide-ide baru. Harus meminta semuanya berubah, move. Ya. Jangan pakai copy paste gitu bahasanya. Lalu strategic leadership itu decision based on strategi dan goal. Selalu dia harus memikirkan ini tipe-tipe orang-orang yang bisa yang senang bekerja kalau sudah ada quality management system nih, karena di quality management system sudah diajarkan strategic action plan yang menganalisis kebutuhan internal, eksternal, SWOT, segala itu. Semuanya pakai strategi untuk mencapai goal. Lalu coaching leadership, itu leader nurtures individual, ini senangnya mendampingi, diberi masukan, terus itu.
diberi tantangan, lalu didampingi, dilatih. Jadi dia benar-benar membangun kapasiti. Dia benar-benar capacity builder sebagai pemimpin. Lalu bureaucratic leadership, ya decision come from company policy. Sudah, pokoknya kalau company katakan itu, contohnya udah ada SOP-nya, udah ada visi misinya tertera, lalu udah ditetapkan semuanya aturannya, ya sudah, berarti itulah yang harus dikatakan. Mau ada perubahan, mau ada tidak, yang penting kita mengikuti peraturan di perusahaannya, di sekolahnya. Visionary leadership, energetic, focus on the future. Ini juga lagi tren nih, pemimpin yang visionaris, yang ke depan. Selalu dia melihat ke depan. Ya nggak copy paste lagi. Kok dulu begitu kan, dulu begini, jadi kita nggak bisa dong begitu. Gitu. Dia selalu sudah langsung ke depan melihat what is the change, what is the needs, what is the challenge. Recent era-nya seperti apa, selalu melihat. Lagi dia set ambitious goals, ini dia nih yang makanya ditaruh di bawah ini ya, pada setting leadership sets ambitious goal. Wah, itulah pokoknya bahasanya nggak nginjak bumi gitu ya. Pokoknya saya mau ini, dia harus tercapai. Kita harus begini, harus tercapai. Dia nggak pakai SWOT, dia nggak pakai strategic action plan. Pokoknya something that he wants, he has to get it. Situational leadership, ini decision and leadership style vary by the situation. Nah, ini abu-abu nih, orang pemimpin yang abu-abu, tergantung. Ya kalau begini ya mestinya begini, kalau begini ya sudahlah beginilah, gitu. Situasional sekali gitu ya. Jadi kadang bisa berubah in the middle of the way. Tujuan awal yang sudah ditetapkan kadang bisa berubah karena dia sangat mementingkan kondisi nyaman dan aman ya, situasional yang penting tercapai. Oke, ada pertanyaan di sini atau ada komentar? Silahkan. Mudah-mudahan komentar ya. Soalnya kalau udah S2 tuh enaknya komentar. Oke, Mohon izin ya, Bu. Ya, silakan Pak Wira. Ya. Dari sekian banyak leadership styles ini, mungkin menurut saya ya, Bu ya, kita tidak bisa membandingkan atau menyatakan bahwa styles ini is better than the others gitu, Bu ya. Karena mungkin saja sebuah organisasi atau suatu program membutuhkan satu styles yang khusus gitu ya, yang baik gitu, sehingga kemudian apakah mungkin, nah ini jadi pertanyaan nih Bu, apakah mungkin seorang leaders pada satu kondisi, pada satu situasi, dia kadang-kadang menjadi seorang democratic leadership, kadang-kadang menjadi transformational leadership, bahkan seperti Ibu bilang tadi, mungkin saja dia menjadi seorang facilitating leadership yang mengawang-awang, tidak menginjak bumi begitu. Correct me if I'm wrong, Miss. Oke. Namanya juga ini ya, perilaku gitu ya, perilaku. Jadi perilaku kan tergantung dari apa yang diminta, perilaku organisasi ya, makanya nanti ada pelajaran perilaku organisasi, budaya organisasi gitu. Budaya organisasi yang ditetapkan akhirnya menurunkan perilaku organisasi yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Nah, berarti apa? Berarti ada kecenderungan untuk bisa di sana sini gitu ya Pak ya. Dan Bapak Ibu semua, berarti itu seperti itu. Nah, sedangkan memang kan apalagi dengan situasi sekarang yang perubahan-perubahan itu cepat sekali. Ya, apalagi perubahan teknologi, berarti ya kita memang harus berada dan siap untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pada saat itu yang dibutuhkan, sehingga gayanya pun akhirnya berubah. Yang penting apa? Yang penting bahwa
gayanya dia itu bisa diterima dan dimengerti. Kenapa dia merubah haluan, merubah gaya. Ya, jadi karena pada saat ini kita harus seperti ini, berbeda dengan 6 bulan yang lalu. Gitu. Saya harus demokratis. Tetapi pada saat ini, waduh, semuanya serba berubah. Wah, saya harus apa nih? Berarti saya harus menggunakan strategic leadership nih. Dan nggak bisa lagi cuman hanya mendengar saja dari forum gitu ya. Saya harus menggunakan strategi. Itu bisa digabung, bisa digunakan parsial, kadang ini, kadang tertentu ini, tetapi pada saat momen-momen tertentu, gaya-gaya ini bisa digabungkan. Betul, begitu Pak Wira. Jadi Ya. situasional dalam artian perubahan gaya itu bisa saja terjadi. Kan bukan watak Pak. Yang tidak berubah itu wataknya si pemimpin. Wataknya si pemimpin kita nggak tahu aslinya bagaimana, tapi karena dia sadar dia sebagai seorang pemimpin, dia nggak boleh mendominasikan wataknya dia sendiri. Gitu. Dia harus. Tapi apakah watak itu sendiri juga bisa berubah dengan pendidikan dan pelatihan? Katanya menurut teori sih kalau watak nggak bisa berubah, tapi dia bisa mengkamuflasekan dalam artian menjadi perilaku yang memang harus dilakukan, maksudnya harus ditunjukkan di organisasi tersebut, gitu Pak. Ya karena dia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai anggota dalam organisasi itu, dia harus berkomitmen terhadap apa yang diatur oleh organisasi sehingga wataknya dia mungkin bisa tersimpan gitu. Yang andai kata sejalan mah alhamdulillah ya, thanks God gitu. Yang tadi saya sebutkan andai kata wataknya kebetulan memang dia wataknya memang orangnya sangat harmonis, lalu sangat terbuka, lalu sangat apalagi ya sangat semangat gitu. Pas banget ya, that's okay. But sometimes we don't know karena kan watak tuh beragam. Namun sebagai pemimpin dia harus dapat menempatkan sehingga yang keluar menjadi sikap dan perilaku, bukan watak. Yang dimainkan itu bukan wataknya, tapi sikap dan perilaku gitu. Yang ditetapkan oleh organisasi. Begitu Pak Wira. Ibu, boleh tanya Ibu? Ada yang lain mungkin mau juga menambahkan? Boleh tanya Ibu? Ya silakan. Pak Jan. Ibu menyatakan budaya organisasi mempengaruhi perilaku organisasi, begitu ya Bu ya? Ya, bisa diberikan contohnya Bu, biar lebih. Oke, nilai-nilai budaya di dalam organisasi. Contohnya apa? Kita bisa lihat apa dari sebuah organisasi. Kalau kita bisa melihat, oh berarti budayanya organisasi itu seperti itu. Bisa kita lihat dari apa? Dari apanya? Karena kita mau mereka-reka. Oh perusahaan ini kayaknya budayanya kayak gitu deh. Dari mana kau tahu? Ada pertanyaan gitu. Saya bisa lihat dari perilakunya gitu. Lalu saya bisa lihat dari etos kerjanya. Saya bisa lihat dari visi misi yang ada di papan di pengumumannya. Itu kayak begitu sepertinya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi budaya itu bisa di-insert, bisa ditunjukkan oleh penetapan visi dulu. Contoh, pakuan visinya apa? Sudah mempelajari? Mandiri? Unggul, berkarakter. Ya. Belum, Bu. Belum ya? Aduh, baca di depan kampus depan bukannya ada tulisannya. Visi kita ya di kampus depan, di tembok udah hilang ya? Dulu sih kayaknya ada. Belum pernah ke kampus ya? Belum pernah ke kampus? Belum pernah ke kampus? Baru sekali. Oke, bisa. Kan sekarang jendela dunia ada di website Bapak Ibu. Ya, andai kata kita mestinya andai kata kita mau datang ke sebuah tempat, berarti kita harus lihat dulu rumah itu kayak apa. Dilihat dulu, ditengok dulu gitu ya.
ya. Jadi nanti Bapak Ibu buka website Pakuan, Universitas Pakuan. Ya, sekarang jendela dunia sudah ada di tangan kita ya, itu di handphone kita. Kita buka. Baik. Mandiri berkarakter ya. Lalu itu dari situ berarti apa budayanya? Kelihatan kan? Dari situ udah kelihatan budayanya, berarti kita nggak boleh apa ya, asal kerjanya gitu. Lalu kita juga nggak boleh mementingkan kepentingan sendiri karena ada karakter, ada turunannya yang diinginkan. Pakuan seperti apa? Yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh gitu. Itu berarti karakter yang dimaui oleh Pakuan itu budayanya itu silih asih, silih asuh, dan silih asah. Jadi orang-orang dosennya, pegawainya, tenaga kependidikannya, pemimpinnya, mahasiswanya mestinya berseperti itu budayanya silih asah karena sudah ditetapkan oleh Universitas Pakuan. Selain pencapaian misi tadi, ya, unggul, mandiri, dan berkarakter. Unggulnya kayak apa? Oh, berarti kita harus kerja keras, kita nggak boleh santai. Kita harus berbeda dengan universitas lain. Gitu. Nah, otomatis dengan visi tersebut menurunkan sebuah kondisi di mana akhirnya menjadi budaya Universitas Pakuan. Saling asuh, saling asih, saling asah. Itu. Begitukah Pak Eda? Bisa dibaca ya? Iya Bu. Boleh satu lagi nggak Bu? Silahkan. Panjang lagi Pak Ahmad abis ini ya. Budaya organisasi mempengaruhi perilaku organisasi. Kalau kepemimpinan bisa mempengaruhi budaya organisasi tidak? Bisa, tapi mestinya idealnya organisasi yang mempengaruhi kepemimpinan. Idealnya begitu. Jangan sampai seorang pemimpin merubah, mendrive organisasi. Padahal kan organisasi duluan yang ada. Logikanya kan gitu ya Pak. Logikanya yang duluan ada organisasinya apa pemimpin yang ditunjuk? Organisasinya. Iya, berarti kan yang ditetapkan ada ART-nya, semuanya ya, nomenklaturnya, semuanya kan organisasi dahulu. Jadi intinya ya orang-orang yang terlibat di dalam proses organisasi itu ya harus mengacu pada ADART kan, dan mengikuti visi, misi, dan sasaran mutu. Jangankan begitu, saya sebagai dosen nih, saya bahasanya pemimpin di kelas saya nih. Contohnya gitu ya, saya membuat lesson plan RPS itu nggak bisa sembarang. Ada tata caranya, dosen membuat rencana pembelajaran itu ya, ada tata caranya. Ya turunan dari Kemendikbud, udah Kemendikbudristek memberi cara membuat lesson plan untuk mahasiswa S2 seperti apa. Jadi saya nggak bisa merubahnya. Gitu. Bisa, tapi mungkin nanti dengan situasinya delivery kontennya yang berbeda. Mungkin kalau dosen satu gayanya kaku, gitu ya. Wah, baca slide, nggak ada diskusi sama sekali. Ada dosen bisanya seperti itu, variasi saja. Tetapi tidak bisa merubah totally what the organization stated on, gitu. Ya, oke, gitu kan? Oke, baik. Pak Ahmad Fauzi, silahkan. Ya Bu, terima kasih waktunya. Nah, tadi saya dengar Ibu membahas masalah watak, ya Bu ya. Kemudian ini Ibu juga membahas tentang gaya kepemimpinan. Saya nggak tahu Bu, apakah ada penelitian ini, cuman saya tertarik apakah watak itu bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang, atau bahkan sebaliknya. Gaya kepemimpinan bisa mempengaruhi watak seseorang. Gitu. Saya sih belum, mungkin ada ya Bu ya di jurnal penelitian yang membahas ini, tapi saya belum. Ya, pastinya ada, banyak sekali. Bisa bayangkan akademisi itu di dunia ini berjuta-juta ya akademisi. Jangankan yang sudah lulus S2, master degree, yang sudah lulus doctoral degree.
yang bukan akademisi aja melakukan penelitian ya Pak ya, dan sudah ada di buku-buku. Berarti intinya pasti ada kalau kita mau mencari yang Bapak lihat apakah benar watak mempengaruhi itu. Pastinya ada judul-judul itu, penelitian yang punya variabel seperti itu. Namun tadi memang sudah dikatakan watak itu memang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah perilaku ya, dan sifat itu. Nah, tadi sudah dikatakan bisa saja watak mempengaruhi kepemimpinan. Tapi tergantung kalau kebetulan wataknya emang oke, kayak tadi saya sebutkan tadi dia sangat terbuka, open minded, motivated, lalu apalagi empatik, selalu berempati, selalu visionaris gitu ya, nggak apa-apa, pas itu. Tapi kalau wataknya mungkin dia punya egosentriknya tinggi, lalu dia emosional, temperamental, begitu kan ya, itu yang bahaya gitu. Jadi tapi kata dia wataknya kebetulan so far so good, ya alhamdulillah bisa gitu, pas dengan gaya kepemimpinan gitu. Nah, yang dikhawatirkan andai kata wataknya yang tidak bisa diterima oleh perjalanan proses di organisasi, itu akan berpotensi masalah, konflik internal, berarti ya konflik kepentingan lah gitu. Nah, idealnya pemimpin itu jangan membuat masalah, tetapi sebelum dia menyelesaikan masalah, dia harus mengayakan budaya sehingga nggak ada masalah. Bagusnya malah pemimpin gitu, malah bukan dia troublemaker-nya. Waduh, bahaya pemimpin malah jadi troublemaker-nya. Dia malah jadi pemadam kebakarannya mestinya gitu ya. Itu Pak Ahmad. Bisa cari, sekarang gampang sekali kok Pak Ahmad. Cari, Bapak ambil aja judul dengan variabel ini, apakah watak bisa mempengaruhi budaya organisasi. Oh, itu keluar banyak tuh nanti ya. Gampang sekarang, wah semua ada di tangan kita gitu ya. Hanya kekuasaan Allah yang di luar kekuasaan kita. Tapi kalau ilmu pengetahuan, informasi itu ada di tangan kita. Tetapi kalau sudah apa istilahnya, kodrat dan kodok dan kodrat itu hanya Allah yang punya, begitu. Oke, ya, tadi ada lagi kayaknya yang mengangkat tangan atau ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Siapa itu? Suaranya siapa itu? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini. Berarti commanding. Nah, yang gaya-gaya yang suka merintah itu ya, gaya-gaya yang suka pemimpin yang cuman commanding, bisanya nunjuk gitu ya, commanding, lebih memberi mengkomando. Dia pasti diawali dengan do what I tell you, gitu ya. Ayo lakukan apa yang saya katakan. Itu gayanya, maksudnya tersiratnya seperti itu. Kalau orang yang pemimpin yang cenderung untuk commanding, memerintah, mengkomando. Kalau yang visioner itu pasti bahasanya sikapnya dimulai dengan come with me. Yuk kita sama-sama yuk kita lakukan, come with me. Nah kalau afiliatif itu people come first. Nah ini malah subordinatnya disuruh duluan, nanti saya belakangan. Ditanya dulu pendapat siapa, kamu ini gimana, kamu ini gimana. Nah, terakhir dia menyimpulkan. Kalau perlu dia tidak memberi masukan, dia ikuti apa yang dikatakan tadi dengan style apa tadi itu ya. Lalu demokratik itu what do you think? Nah, kecenderungannya selalu bertanya begitu. What do you think? What do you think? Nah, sehingga dia kumpulkan pendapat-pendapat bermusyawarah. Pas setting tadi, do as I do now. Wah,
maksa banget gitu ya. Do as I do now, mirip kayak saya, ikuti saya, maksudnya seperti yang saya lakukan. Lalu kalau konsepnya coaching, dia selalu try this. Can you try this? Can you try this? Kamu bisa kan? Coba deh. Gitu. Ini caranya begini. Gitu. Coach, pelatih. Gitu, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Andai kata Bapak Ibu pemimpin nih, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu melakukan dari ke-6, salah 6, mungkin banyak lagi yang lainnya? Adakah? Guru, Bapak Ibu sebagai guru, siapa yang guru? Bapak Ibu ada di mana nih? Kecenderungan yang terbesarnya di mana? Sebagai guru, silakan. Aduh, di depan bunyi ting 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 bakso tuh kayaknya anget-anget. Saya Bu. Oh, silakan, siapa? Sun Bu. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu waktunya. Setelah melihat ke-6 ini, saya merasakan di sini saya tidak pernah coba untuk yang pace setting Bu, tapi untuk yang commanding, visionary, affiliative, demokratik sama coaching itu sering sekali saya gunakan. Tapi untuk yang pace setting itu saya alhamdulillah nggak pernah Bu. Good dong. Ya, oke. Ini nggak cenderung untuk buruk ya, belum tentu selalu buruk, bukan. Tetapi kadang memang ada beberapa orang yang memang harus digitukan gitu ya. Ada beberapa orang yang memang akhirnya pemimpin harus melakukan itu gitu. Karena udah ditunggu, udah dikasih tahu, udah diarahkan, nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya dia cenderung untuk mengatakan itu. Udah persis deh kayak saya nih, ya. Kok gitu aja nggak ngerti-ngerti sih gitu. Udah kayak gini nih, gini. Saya sudah melakukan ini, coba lakukan kayak saya. Itu kadang begitu. Jadi ya bukan berarti buruk selalu ya sikap ini, gaya ini, tetapi memang terkadang gitu boleh-boleh aja kalau memang udah ketemu subordinat yang aduh apa istilahnya tuh ya. Yang nggak bergerak gitulah ya, yang udah dikasih tahu ini, udah diperintahkan ini, udah di commanding ini, sudah di come with me, udah barengan yuk come with me, lalu udah diminta pendapatnya, tapi tetap nggak tahu what they need to do, ya udah akhirnya seorang pemimpin kadang bisa katakan ini gitu ya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan berarti ini hal yang buruk tergantung situasi, tapi hindari ini. Buat subordinat kita sangat mengerti apa yang mereka harus lakukan. Itu keahliannya pemimpin. Baik, terima kasih. Bapak namanya di Zoom-nya masih Jumpro, jadi saya nggak tahu nama Bapak. Sebentar Bu. Diganti di Rine. Oke. Baik. Siapa lagi? Ayo, merasa apa nih Bapak Ibu? Silakan, Ibu. Bertanya, Bu Irma ya. Di sini kan ada banyak sekali tipe kepemimpinan. Saya pernah menerapkan kayak demokratis ya Bu untuk anak-anak. Kita melakukan visioner. Jadi kita sama-sama Yuna. Tapi pada akhirnya saya mau tidak mau menerapkan pemerintah ya commanding gitu Bu. Apakah ada tips Bu agar commanding ini tidak dilakukan tapi anak-anak tetap tergerak gitu untuk melakukan sesuatu. Baik. Terima kasih. Baik. Nah, pernah dengar Tuturi Handayani? Nah, itu kan ya kadang pasti loh seorang guru harus dengar mengerti ini ya. Itunya, tapi di depannya ada lagi sebelum Tuturi Handayani. Ingat Sung Tulodo. Apalagi kalau yang bahasanya kaku pasti bukan orang Jawa, Tulodo. Ingmadio Mangun Garso. Ya, mana orang Jawa biar kelihatan bener nggak Jawanya ini soalnya Jawa Bu, ini Jawa Barat. Yang Jawa Tengah siapa yang Jawa Tengah coba? Nggak ada ya?
Ini Bu, Coba. Karso Sungai Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Pupuri Handayani. Bilang Karsonya aja beda kalau orang Karso, Madyo gitu, bukan Madyo gitu. Karso. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting artinya gitu, Bu Irma. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang gitu ya. Tapi itu pun harus diterangkan dulu di awal gitu. Harus ada target. Jadi waktu awal waktu kita membuka ya book opening itu kan apa istilahnya apersepsi ya. Kita kasih tahu apa yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana. Jadi 5W1H-nya tuh harus jelas dulu ke anaknya. Apanya, kenapanya, bagaimananya, di kapannya, siapanya, ini tugas siapa, ini siapa, ini gini, kapan kita kumpulkan, terus bagaimana, oh caranya begini, kita kasih tahu, walaupun nggak panjang-panjang, persepsi kan nggak boleh lebih dari 1/3 dari jam belajar ya, gitu, yang dibanyakin diproses sama dievaluasi kan ya. Persepsi itu bisa diberi perintah anak-anak malamnya bisa membaca dahulu informasi ini, gitu. Baru nanti kita diskusikan. Nah, kalau jelas semua perintahnya dan kita berada di depan, kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang, yaitu anak-anak pasti kesadaran untuk tahu apa yang dia harus lakukan itu tinggi. Jadi tergantung gurunya sekarang. Bagaimana persepsinya itu sangat bisa dipahami oleh peserta didik sehingga dia tidak perlu lagi di push sehingga akhirnya kita keluarlah tuh commandingnya, keluarlah apalagi tuh yang lain-lain. Cukup dengan hal-hal yang awalnya kita dampingi, tapi kita lepas, tapi kita harus mengobservasi, menyemangati. Kadang kita memberitahu sedikit nggak apa-apa, memang they need that. That's why we are in the classroom. Tidak boleh ditinggal, kasih buku, kasih dilihat, kita di ruang guru. Nggak bisa gitu. Kita tetap berada di dalam ruangan kelas. Supaya tadi tuh bisa ingat. Saya orang Jawa tapi lahir di Jakarta, nggak bisa bahasa Jawa. Kayak gitu ya. Gitu kah Bu Irma? Ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi. Ayo, klaim dirinya sebagai apa? Silakan yang lain. Merefleksi ini namanya. Merefleksi diri. Silakan. Bu. Silakan. Saya di vision nampaknya Bu. Come with me. Ya. Oke, contohnya Pak. Ya. Karena apa kecenderungan Bapak apa? Saya kan kepala sekolah di SMP ya Bu. Nah ini kalau misalnya udah dewasa semua kan berarti yang saya subordinat saya dewasa semua, jadi kayak rasanya kurang pantas dan kurang ini kalau harus memberi commanding begitu. Kemudian untuk memberikan people come juga mereka nggak tahu mulai bareng-bareng aja gitu. Ya contohnya yang sedang kami lakukan sekarang, kami ikut program sekolah penggerak Bu. Jadi oleh saya ya bersama-sama dengan saya, ayo kita belajar bareng-bareng nih. Apa nih program dari pemerintah nih begitu. Nah sekarang come with me ya. Sedang berjalan, ya come with me. Jadi mungkin melihat dari apa yang sedang saya lakukan, nampaknya saya ada di posisi itu ya Bu ya, come with me ya. Iya, begitu. Iya. Oke. Jadi yang tengah ya, kadang tapi kadang kita memang harus di depan, kadang kita di tengah, kadang kita harus di belakang. Lihat situasinya, seberapa paham tim kita sudah bergerak. Thank you Pak Wira. Silakan siapa lagi? You're welcome Miss Farida. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya Bu. Ya, silakan Ibu. Kalau saya di pelayanan mahasiswa lebih ke menanyakan pendapatnya dulu dari mahasiswa seperti apa atau itu saya musyawarahkan setelah itu Bu. Betul. Apalagi ada mahasiswa. Afiliatif ya. Apalagi ada mahasiswa ya. Iya Bu. Jadi apa Bu? Masuk di mana nih? Afiliatif ya Bu. Iya, oke.
come first ya, karena memang udah mahasiswa ya, masa mahasiswa datang, Bu ini gimana sih, langsung boleh bertanya kalau itu informasi yang dia tidak tahu. Tetapi kalau how-nya itu mestinya mereka harus tahu ya, karena mereka logical thinking-nya harus advance, sudah mahasiswa itu. Jadi tanpa diberitahu panjang lebar, apalagi sekarang sudah sistem informasi manajemennya tuh sudah ada di jelas bisa dibaca tadi, seperti halnya saya minta Bapak Ibu membuka website Unpak, semua sudah ada di situ mestinya ya. Bagus Bu Intan. Siapa lagi? Saya Bu. Silakan Ibu. Kebetulan saya mengampu di SMP Bu. Oh, ini Ibu mengampu di SMP kebetulan apa memang disuruh? Kebetulan. Maksudnya tidak kebetulan, bahasa saya kurang tepat ya Bu. Nah, jadi ingin seperti ini. Ketika mereka masa pandemi itu 2 tahun lebih, mereka itu kan selalu online. Nah, mereka tuh yang saya bisa memastikan bahwa mereka tuh tidak bijak menggunakan handphone. Oh gitu. Malah terkadang di luar pengawasan. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya juga orangnya adalah demokrasi, Bu. Tetapi ketika menghadapi siswa yang kebetulan juga siswanya itu tidak bijak menggunakan handphone, saya bertemu dengan mereka siswa yang ingin maksudnya mereka menonjolkan jati diri mereka. Oleh karena itu saya harus menggunakan yang commit me, dalam artian saya akan memberi contoh. Saya pengen mengajar bahasa Indonesia. Bagaimana cara bijak menggunakan handphone. Jadi dengan beberapa contoh saya melakukan ini, saya melakukan ini. Saya membuka ketika saat ini. Saya juga gemar menulis. Jadi semua kreativitas anak itu bisa kita tonjolkan dengan cara yang mereka suka. Dalam artian ketika mereka mengupload, paling sederhana itu adalah saya memberi contoh mengupload di status WA. Berarti puisi saya beberapa juga puisi-puisi saya memang sudah saya bukukan ya Bu. Jadi itu dengan memberikan contoh anak-anak yang usia buat saya itu adalah usia rentan. Jadi terkadang tidak cocok untuk demokrasi gitu. Atau yang mau saya tanyakan, bisa tidak sih kita tuh tidak menggunakan satu sosok gitu Bu? Dalam arti tidak selalu bersifat demokrasi gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu maksudnya Bu. Betul, ya betul. Jadi karena sepertinya ya silakan teruskan Bu Nina. Di awal, jadi saya tidak bisa menggunakan sosok saya misalnya dengan demokrasi. Jadi daripada karena siswa sekarang, jika kita dia lebih mendapatkan informasi dengan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Oke, baik. Jadi saya menggunakannya dengan gayanya seperti itu. Kemudian contohnya anak menulis, saya membukukan hasil tulisan-tulisan mereka gitu. Nah, yang dengan PR-nya mereka status, mereka share di IG mereka gitu. Sesuai gitu. Misalnya dengan seperti itu. Karena itu berdasarkan pengalaman saya. Baik. Bahwa saya sekarang menjadi ya itu. Untuk teman saya ini jadi commanding ya. Oke, enggak apa-apa kan, tadi kan sah-sah saja ya, maksudnya bukan berarti kita harus ini harus itu, tetapi kita juga harus mempertimbangkan seperti ini. Selain kita memang saya harus ini nih sekarang, saya kayaknya harus ini, saya nggak bisa ini menurut kita kan gitu ya, karena kita sebutkan saya gitu. Sewaktu kita menyebutkan kami atau kita, itu akan akhirnya arah keputusannya berbeda lagi Bu. Oleh sebab itu
kita sebagai makhluk sosial, apalagi kita berada di kelompok gitu ya, yang kita berproses bersama. Berarti kecenderungan untuk mengatakan saya itu bisa diperkecil dalam artian cara berpikir saya dulu gitu, tapi bagaimana kami atau kita gitu ya. Jadi seperti itu. Itu satu. Ya, Mbak. Ibu Sulistiorini silahkan di mute dulu. Ya, soalnya ada teh manis ya Bu ya, sama nanti pengennya Indomie pakai telur. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu Nina. Ya, Bu Nina nggak apa-apa. Ya, maksudnya ada kata Bu Nina sekarang seperti itu tidak apa-apa. Gitu. Maksudnya ya memang pada saat tertentu memang kita harus seperti itu, bukan berarti tidak boleh ya, bukan. Oh iya. Maksud iya, saya, betul, Bu. maksud saya adalah. Iya. Maksud saya adalah kita tuh jangka panjang ya Bu ya, berada di dalam komunitas itu adalah jangka panjang, bukan pada hari itu saja, gitu. Bukan pada minggu ini saja, tetapi kita berproses di dalam sebuah tim itu, tim kerja. Maksudnya tim kerja bukan kantor aja ya, di kelas namanya juga tim kerja. Mereka melakukan proyek-proyek pembelajaran itu kan kerja namanya. Dalam artian kayak gitu. Kita harus memikirkan apakah kalau mereka selalu diperlakukan seperti ini, apakah nanti kecenderungan indikator yang lain yang mereka mesti harus capai, kemandirian, lalu critical thinking, lalu apalagi komunikatif, kolaboratif, yang indikator-indikator pendidikan abad 21 lah. Apakah tercapai dalam waktu 1 tahun? Kan itu pertanyaannya. Jadi kadang kita sebagai guru harus merefleksi diri juga, mengevaluasi diri. Jangan sampai sifat yang satu ini, gaya yang satu ini akan permanen di sepanjang tahun. Sehingga output yang dihasilkan di siswa pun akhirnya hanya satu, yang mestinya dia harus beragam. Kadang anak harus demokratif, kadang anak harus apalagi ya kolaboratif, kadang anak harus berpikir kritis, kadang anak harus apalagi adaptif gitu. Nah, dengan gaya satu saja sepanjang waktu tertentu itu akan mengakibatkan luarannya menjadi satu dan bersifat permanen. Gitu Bu. Itu saja yang seorang guru harus berpikir ke sana. Artinya ya kita harus vary, harus bervariasi. Gitu, Bu. Tadi berarti tergantung situasi ya. Kalau situasinya memang saya harus menegaskan this is what I do, just do what just like I do, or this is what supposed to do, then you have to supposed to do, gitu kan. Seperti itu ya, memang kita harus bermain di semua area. Bu Nina, begitu Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya ya, ini tidak hanya untuk Bu Nina saja. Iya Bu, jadi maksud saya seperti itu gitu. Jadi saat ini ketika mereka seperti ini itu kan dengan menggunakan target. Betul. Berarti betul. Kebetulan kan ketika masih tahun ajaran baru, anak pun belum mengenal saya belum mengenal mereka gitu. Jadi diawali dengan itu. Nah kemudian ketika sudah saya pegang, berarti kan kita bisa berdemokrasi, kita bisa sudah bukan saya, tapi saya, kamu kita. Sudah menjadi kita gitu. Iya, sudah menjadi kita ya Bu ya. Gitu, iya. Bapak Ibu semuanya, kelas itu kan organisasi ya. Jadi andai kata kita membicarakan tentang kelas, kita membicarakan juga seperti halnya kita membicarakan organisasi. Organisasi itu didirikan pasti harus keluar dulu visi, misi, tujuan, gitu ya. Lalu ada ADART-nya. Sama di kelas mestinya begitu. Kelas itu organisasi kecil. Siapa yang ini, siapa yang bertugas ini, siapa yang ini. Nah kadang kita lupa kalau kelas itu juga organisasi. Harus melakukan etape-etape yang harus sebuah organisasi lakukan gitu. Nah, jadi sama ada visinya. Pembelajaran hari ini apa visinya? Oh, berarti kan kita mengacu pada objektif atau learning outcomes gitu ya. Atau apa dalam RPP, tujuan pembelajaran gitu ya. Sekarang apa istilahnya?
tujuan pembelajaran ya, umpama di SMP, di SMA. Nah, itu harus anak-anak harus kasih tahu dulu visinya apa di pelajaran hari ini. Berarti kita harus capai visi itu. Bagaimana caranya? Dengan misinya. Oh, dengan cara ini harus diskusi, harus kolaboratif, harus searching, harus analyzing, lalu menyimpulkan. Akhirnya nanti setelah disimpulkan mereka representasi. Gitu. Kapan durasinya, kapan timelinenya, ketercapaian visi ini kapan, harus ditetapkan juga hari ini ya nak ya. Jadi jangan buat PR, hari ini kita semua nanti at the end of the session each of you gonna or in a team gonna represent your product. Jadi harus jelas. Jadi mengatur kelas sama dengan kita mengatur organisasi. Kadang kita lupa banget kalau kelas itu ternyata organisasi loh, gitu. Harus ada visi, misi, ada sasaran mutunya per hari itu, atau per minggu, atau per bulan, atau per semester, atau per 1 tahun. Gitu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Thank you Bu Nina. Silahkan kita maju saja dulu ya ke slide selanjutnya. Ini menarik nih. Siapa yang jago biasanya nih, jago-jago begini nih, orang matematik, orang apa yang menganalisis. Ini matrik. Silahkan dibaca. Siapa yang mau membacanya? Menganalisisnya. Siapa? Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang belum berpendapat hari ini? Maksudnya apa ini? Gimana sih membaca matrik ini? Ya, kita baca dari sini dulu. Action-nya nih. Ada supportive behavior. Ada directive. Supportive itu selalu mendukung gitu ya. Kalau directive itu ya lebih cenderung mendirect, mengkomando. Direct, mana berdirect. Memerintah gitu ya, memberitahu. Ada yang mau membacanya? Ya, silakan. Silakan dibaca, silakan dianalisis. Dari itu ya Bu ya, seperti sebuah kurva gitu ya Bu ya. Itu ada delegating, kemudian supporting, coaching, dan directing gitu ya. Supporting sama coaching itu kan ada di bagian atas ya Bu ya. High, ya. High di supportive-nya, high di directive-nya gitu ya. Lagi? Apakah itu artinya seorang pemimpin itu harus lebih banyak memberikan support dan pemberian arahan, pelatihan dan lain sebagainya Bu ya? What do you think? Kalau dia tinggi berarti apa maksudnya? Harus lebih sering gitu ya Bu? Ya, gitu ya. Gitu. Nah, kadang kita lupa kalau tim kita tuh memang ada beberapa yang sudah tahu, ada yang beberapa yang belum paham, ada yang lemot, ada yang hyper, ada yang itu seorang pemimpin harus baca pemetaan tim namanya. Guru juga gitu, harus mengadakan pemetaan siswa gitu. Makanya kan saya sering bertanya. Karena saya sebenarnya sekarang nih sehari 2 hari lagi memetakan nih Pak Enjang kayak apa, Bu Nina kayak apa. Makanya saya tidak ngomong sendiri, saya bertanya. Dengan Bapak Ibu menjawab, merespon, saya lagi memetakan sebenarnya. Karena kan saya belum bertemu Bapak Ibu sebelumnya. Kecuali sebelumnya sudah bertemu di orientasi, kita bisa ngobrol, saya bisa petakan gitu dengan beberapa pertanyaan. Nah, di pertemuan-pertemuan ini saya lagi memetakan nih, gitu. Jadi nilai juga nanti saya bisa lihat dari pemetaan saya di performa daily performance-nya. Gitu. Ya, gitu itu juga. Nah akhirnya kita bisa tahu kapan kita support atau kita coach, gitu ya. Karena kita tidak bisa mengambil rata kemampuan seseorang. Nah, tugasnya pemimpin yang harus tahu mana yang lemah kita kuatkan, mana yang sudah kuat kita dampingi, kita arahkan saja, tidak perlu coaching segala, cukup disupport. Tapi buat orang-orang yang memang low,
ya ininya pemahamannya terhadap tugasnya, ya kita harus lakukan ini. Artinya apa? Berarti tadi seperti Bapak bilang ya, supporting coaching ini menjadi bagian yang harus kita lakukan ya, sering kita lakukan sebagai pemimpin gitu. Tidak hanya delegating aja, tidak hanya directing aja. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Apakah saya paham dengan ini? Silahkan ada yang mau berpendapat lain. Ada? Silahkan. Ayo, saya lagi mapping Bapak Ibu. Saya mau nanya Ibu, boleh? Nggak terasa ya Bapak Ibu lagi saya mapping. Ya, silahkan. Saya mau nanya, Bu. Oke, Pak Sun. Oh, ternyata namanya Zoom Pro-nya sudah dirubah menjadi Pak Sun. That's okay. Ya, manusia perlu penuh dengan kekurangan sama Pak. Silakan. Ya Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah dari pengalaman yang saya alami itu Ibu ya, delegating ini cenderung lebih banyak merugikannya, betul nggak Bu? Itu pertanyaan saya Ibu. Betul, itu lihat berarti kalau delegating di area mana? Supportive-nya low, directive-nya low. Wow. Ya, berarti ya. Begitu. Silakan lagi Pak. Ya, baca lagi, analisis. Oke. Walaupun misalkan itu hal yang penting dan kita tidak bisa hadir langsung gitu Bu ya, langsung. Tapi tetap saja itu kurang baik gitu Ibu ya. Oke. Ya. Itu aja sih Bu yang bisa. Betul. Delegating itu comes after you inform everything and people sudah benar-benar understand, sudah mengerti banget apa yang mesti dilakukan. Baru tuh, udah mengerti Bapak Ibu tugas kita ini apa? Tak A B C D E A to Z-nya sudah tahu. Oke, you do it. Pak, yang Pak A berarti Bapak mengerjakan apa? Ini Bu. Oke. Ibu mengerjakan apa? Nah, gitu. Jangan belum memberi apa-apa sudah langsung mendelegasi. Makanya supportive-nya low di sini. Kalau begitu tidak mensupport, cuma delegate aja gitu. Makanya low dia di sini kan, gitu kah? Oke Ibu, terima kasih. Oke, silakan. Siapa lagi sebelum 15 menit lagi kita jam 6. Silakan Bapak Ibu dibaca dengan sudut-sudut lain ini. Sudah paham ya dengan matrik ini ya? Bapak Ibu paham? Insya Allah. Oke. Nah ini kualitasnya. Tadi tuh kecenderungannya seperti apa? Ya, kualitasnya harus seperti ini, mestinya leader. Ya, dia sebagai problem solver, supportive. Tadi kan di matriksnya kalau supportive-nya low, dia akhirnya cenderung delegating terus. Kan? Inspirational, honest ya bacanya, highly committed, passionate, reflective, creative. Keren banget nih, baru yang berkualitas nih. Oke. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya semua ini, indikator ini di dalam kepemimpinan Bapak Ibu? Sebenarnya kita punya semua ini, cuman kadang kita masih tawar-menawar dengan diri kita untuk tidak mau seperti ini. Padahal sebenarnya di dalam diri kita sudah punya semua ini. Gitu kan? Pasti insya Allah Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya gitu kan. Namun terkadang kita bermain-main gitu, tawar-menawar dengan indikator ini yang mestinya memang sebagai seorang pemimpin ya kita harus seperti ini. Sebagai role model ya, nanti kita bicara pemimpin sebagai role model. Nah, berarti tadi terkoneksi dengan pertanyaannya Bu Ninanya, jadi approach gaya kepemimpinan ini begini, berarti pendekatannya seperti apa?
Jadi terkadang kita harus pakai pendekatan individual. Kadang kita pakai pendekatan internal, kadang kita pakai pendekatan eksternal, sistem. Bergantung, artinya apa? Berarti itu kan ada panahnya begini ya, muter ya, cyclingnya seperti ini. Kalau sudah personal, individual, ya sudah berarti terbangun relationship ya, relational. Jadi pendekatannya dahulu satu persatu, lalu setelah itu akhirnya terbangunlah relation, sehingga pendekatan relationalnya. Nah, faktor bisa ini nanti akhirnya berkembang ke banyak hal, gitu ya. Lalu setelah rasional tidak hanya pendekatan saja, personal dan relation berdasarkan hubungan, gitu ya. Tapi kita harus pakai strategi. Tetap nggak bisa cuman personal, oh karena dia teman baik saya, ya sudahlah. Oh karena saya hubungan saya dengan dia ada saudara atau apa, oh sudahlah. Nah, tapi tetap kita harus pakai strategi dalam hal itu. Nah strateginya ini ya kita bisa cari sistemnya apa yang diatur oleh peraturan. Visi misi sasaran mutu tadi, SWOT-nya seperti apa, itu sistem namanya. Sehingga kita harus ambil strategi apa. Strategi tidak hanya sekedar berhenti pada strategi, kita harus punya analytical approach-nya. Dianalisis strategi ini pas nggak? Tadi itu dianalisis faktor internal eksternalnya, lalu juga SWOT-nya. SWOT yang bagus adalah SWOT itu tidak hanya sekedar dibaca strategi, karena dibaca strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, lalu threat-nya apa. Tidak hanya dibaca saja, tapi harus dianalisis sehingga kita bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kita harus merubah weakness menjadi strength. Kita punya ancaman, jangan didiamkan, tapi kita harus rubah menjadi opportunity. Gitu. Yaitu faktor internal dan eksternal namanya. Nanti ada di penjaminan mutu, di mata kuliah penjaminan mutu, nanti ada diajarkannya. Nanti saya nggak perlu terangkan karena nanti ada di mata kuliah sana. Di situ, jadi harus dianalisis. Gitu. Begitu lagi, kembali lagi pendekatan pada masalah, pendekatan personal, kadang pendekatan itu. Jadi harus bergerak, jangan berada di satu tempat. Jadi tidak hanya itu di sepanjang kurun waktu tertentu, hanya personal aja. Bisa ada cyclingnya. Ini cyclingnya, approach cyclingnya seperti ini. Oke, nah akhirnya kesimpulannya ini Bapak Ibu, saya selalu menaruh kesimpulannya di belakang. Silakan dibaca sambil mendengar suara azan.
Baik, Bapak Ibu, kita kembali sebentar ya mengulas kesimpulannya. Ini berarti seperti ini. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah kita lakukan, tadi kita analisis semuanya, kita telaah. Saya lebih suka begitu, jangan langsung mengambil kesimpulan, tapi kita bicara dulu seperti apa supaya kita paham. Jadi saya berpikir backward namanya. Saya mengajak Bapak Ibu selalu berpikir backwardnya dulu, mundur ya. Jadi leadership ini seperti ini kan tadi ya, kemampuan untuk memotivasi group people to act toward achieving a common goal. Nah tadi, jadi harus common goal-nya apa? Visi misinya kan ya, makanya tadi ada pertanyaan, bisa nggak watak Bapak? Nggak bisa, jadi harus sesuai dengan common goal atau visi misi perusahaannya. The process of encouraging and helping others to work enthusiastically toward objektif tadi, tujuan pembelajarannya apa, tujuan organisasinya apa, dengan encourage, dengan helping, dengan antusias. Nah, ada satu teori di sini, kita mengambil alat kitnya ya, stated that leadership is ultimately about creating a way for people to contribute. Nah, ini banyak kata kunci di sini, kata Alan Kate. Kata kuncinya apa tadi? Creating, contributing, right? Lalu making extraordinary happen. Jadi creating dan contributing ini kata kunci di dalam kepemimpinan. Begitu, Bapak Ibu? Oke, sudah paham semuanya ya? Apakah ada yang belum paham? Sudah ya? Insya Allah dong. Oke, Bapak Ibu smile. Insya Allah. Saya akan ambil fotonya sebentar. Videonya videonya yang lalu sudah ini ya, sudah dilihat kan? Sudah Bu, di like dan di komen dan di subscribe. Ya, mantap deh. Ya, pokoknya harus bangga dengan kelas sendiri, bangga menjadi mahasiswa pasca sarjana. Dipamerin lagi tuh di akunnya masing-masing. Oke, baik. Dan kalau yang belum mengerti bisa membaca. Baik Bapak Ibu, thank you for coming. I'm very happy being with you this afternoon. Hopefully that what we had this afternoon is really good for you, and it's a part of a leadership transformation of yours, because you are the leader for yourself, you are the leader for your student, you are the leader of your subordinate. Thank you for coming. I'll see you next week. Nice meeting you. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Have a nice weekend. Sehat selalu Ibu. Liburan guys. Have a nice weekend. Have a nice weekend.